Perkembangan terkini jelang eksekusi mati, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Roni Satria. Ya, selamat pagi Roni, bagaimana persiapan di sana saat ini? Selamat pagi Lady dan Rian. Kalau kita lihat persiapan dari kemarin, Rian dan Lady, sudah ada Satpol Air yang melakukan patroli di sepanjang perairan Nusa Kambangan. Nah, indikasi-indikasi lain yang selain dari pengamanan-pengamanan ini adalah juga dengan mendatangkan Brimob dari Polda Jawa Tengah yang telah dilakukan sejak minggu lalu dan dilakukan pengaplusan sebanyak 3 kali untuk melakukan pengamanan di dalam lapas Nusa Kambangan. Selain itu juga beberapa minggu lalu juga telah hadir Kapolda Jawa Tengah untuk meninjau langsung di kondisi di dalam lapas Nusa Kambangan. Selain itu pada hari Kamis kemarin kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Lapas Jawa Tengah juga hadir untuk meninjau sel isolasi yang ada di lapas Nusa Kambangan karena ada 3 blok baru sel isolasi yang akan nanti digunakan oleh terpidana mati pada saat isolasi selama 3 hari menjelang eksekusi mati. Nah, dulunya sel isolasi ini ada di lapas Pasir Putih, sementara sel isolasi baru ini berada di lapas Batu. Dan selain itu juga di wilayah perairan lainnya adalah di wilayah Teluk Penyu, di mana sejak tanggal 7 Mei lalu sudah disterilisasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan, Lady dan Rian. Baik, Rodi, apakah benar bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan nama-nama yang akan dieksekusi di tahap ketiga ini? Ya, Rian, Kejaksaan Agung membantah telah mengumumkan nama-nama terpidana mati yang masuk ke dalam jilid 3 eksekusi mati kali ini, dan nama-nama ataupun komposisi negara yang telah disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Lilik Darmanto hanya menyebutkan jumlah terpidana mati dan juga jumlah ataupun komposisi negara, antara lain 15 terpidana mati yang akan masuk ke jilid 3 ini dengan komposisi 10 warga negara asing dan 5 warga negara Indonesia. 10 warga negara asing ini terdiri dari 4 warga negara Tiongkok, 2 Nigeria, 2 Senegal, 1 Zimbabwe, dan 1 dari Pakistan. Nah, dari sinilah spekulasi nama-nama tersebut muncul, Lady dan Rian. Kalau kita lihat bahwa satu-satunya warga negara Pakistan yang divonis mati dan terkait kasus narkotika adalah Zulfikar Ali, sehingga dengan mudah orang menarik nama tersebut untuk masuk karena telah disebutkan komposisi nama-nama tersebut, Lady dan Rian. Nah, meskipun belum diumumkan nama-nama ini, juga beredar sejumlah nama-nama lain. Antara lain adalah nama Freddy Budiman, karena memang Kejaksaan Agung sendiri pernah menyatakan akan menargetkan Freddy Budiman sendiri. Namun kalau diperhatikan bahwa kondisi ataupun syarat untuk memasukkan nama-nama terpidana mati ini untuk ke jilid 3 ini, tentunya mereka telah memenuhi syarat secara yuridis, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi ataupun telah diberikan hak-hak hukum kepada para sebagai warga negara kepada para terpidana mati ini. Misalnya saja kalau kita lihat Freddy Budiman ini dari kasus pada 2012 lalu, ia ditangkap dengan 1,4 juta pil ekstasi di Jakarta, kemudian akhirnya ia divonis mati dan akhirnya pada saat ini ia saat dipindahkan dari lapas Gunung Sindur pada 16 April lalu ke lapas Nusa Kambangan, sempat didatangi oleh Kejaksaan Agung untuk memberikan informasi tentang rencana eksekusi ini. Maka ia meskipun ia menyatakan kepada publik bahwa ia menerima akan dieksekusi mati, namun ia masih melalui proses hukum lagi, yaitu antara lain ia belum mengajukan peninjauan kembali pada saat itu. Nah, akhirnya pada 28 April yang lalu adalah merupakan sidang kedua peninjauan kembali Freddy Budiman, dan hingga saat ini ia masih menunggu hasil putusan apakah peninjauan kembali ini akan diterima atau ditolak. Nah, inilah kenapa alasan mungkin akan adanya kemunduran ataupun molor dalam tanda kutip seperti itu, Lady dan Rian, karena masih menunggu ataupun memberikan hak kepada warga negara ataupun terpidana mati ini untuk menjalankan proses hukum, sehingga akhirnya ketika semua terpidana mati ini dieksekusi sudah menjalani proses hukum berkekuatan tetap, Lady dan Rian. Baik, Roni, jika eksekusi mati ini sudah dekat waktunya, apakah Anda sudah melihat anggota keluarga terpidana mati yang datang ke sana, atau mungkin dari media internasional atau dari luar negeri yang sudah ada di Nusa Kambangan begitu?
Ya, jadwal kunjungan ke anggota keluarga ada setiap hari Senin dan Kamis, sementara maksud saya Senin hingga Kamis, sementara di akhir pekan adalah jadwal kunjungan bagi mahasiswa, lembaga riset dan juga lembaga swadaya masyarakat yang ingin melakukan penelitian di dalam Lapas Nusa Kambangan. Nah, dari Senin hingga Kamis kemarin merupakan hari terakhir bagi kunjungan keluarga ke Lapas Nusa Kambangan ini, dengan dalam artian bahwa hari Senin nanti keluarga sudah tidak diizinkan lagi untuk masuk ke ataupun berkunjung ke Lapas Nusa Kambangan, Lady dan Rian. Nah, pada hari Rabu kemarin dikabarkan dari Lapas Nusa Kambangan sendiri bahwa ada keluarga dari terpidana mati Zulfikar Ali dari Pakistan, namun namun mereka masuk secara diam-diam menurut Lapas Nusa Kambangan, akhirnya tidak terendus oleh media yang ada di sekitar Dermaga Wijayapura. Nah, untuk media sendiri memang sudah ada beberapa dari lembaga asing, namun tidak sering berada di Dermaga Wijayapura ini karena masih menunggu jadwal isolasi. Nah, biasanya Dermaga Wijayapura ini akan sangat penuh dengan media, termasuk juga dengan pengerahan kepolisian dan juga anjing pelacak dan kendaraan-kendaraan taktis, biasanya H-3 atau pada saat terpidana mati ini masuk ke sel isolasi, Lady dan Rian. Baik, Roni Satria, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Pidana mati ini untuk ke jilid 3 ini tentunya mereka telah memenuhi syarat secara yuridis, secara hukum telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi ataupun telah diberikan hak-hak hukum kepada para sebagai warga negara kepada para terpidana mati ini. Misalnya saja kalau kita lihat Freddy Budiman ini dari kasus pada 2012 lalu, ia ditangkap dengan 1,4 juta pil ekstasi di Jakarta, kemudian akhirnya ia divonis mati dan akhirnya pada saat ini ia saat dipindahkan dari Gunung Sindur, Lapas Gunung Sindur pada 16 April lalu ke Lapas Nusa Kambangan, sempat didatangi oleh Kejaksaan Agung untuk memberikan informasi tentang rencana eksekusi ini, maka ia meskipun ia menyatakan kepada publik bahwa ia menerima akan dieksekusi mati, namun ia masih melalui proses hukum lagi, yaitu antara lain ia belum mengajukan peninjauan kembali pada saat itu. Nah, akhirnya pada 28 April yang lalu adalah merupakan sidang kedua. Perkembangan terkini jelang eksekusi mati, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Roni Satria. Ya, selamat pagi Roni, bagaimana persiapan di sana saat ini? Selamat pagi Lady dan Rian. Kalau kita lihat persiapan dari kemarin, Rian dan Lady, sudah ada Satpol Air yang melakukan patroli di sepanjang perairan Nusa Kambangan. Nah, indikasi-indikasi lain yang selain dari pengamanan-pengamanan ini adalah juga dengan mendatangkan Brimob dari Polda Jawa Tengah yang telah dilakukan sejak minggu lalu dan dilakukan pengaplusan sebanyak 3 kali untuk melakukan pengamanan di dalam Lapas Nusa Kambangan. Selain itu juga beberapa minggu lalu juga telah hadir Kapolda Jawa Tengah untuk meninjau langsung di kondisi di dalam Lapas Nusa Kambangan. Selain itu pada hari Kamis kemarin, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang juga dihadiri oleh Kepala Divisi Lapas Jawa Tengah juga hadir untuk meninjau sel isolasi yang juga jumlah ataupun komposisi negara, antara lain 15 terpidana mati yang akan masuk ke jilid 3 ini dengan komposisi 10 warga negara asing dan 5 warga negara Indonesia. 10 warga negara asing ini terdiri dari 4 warga negara Tiongkok, 2 Nigeria, 2 Senegal, 1 Zimbabwe dan 1 dari Pakistan. Nah, dari sinilah spekulasi nama-nama tersebut muncul, Lady dan Rian. Kalau kita lihat bahwa satu-satunya warga negara Pakistan yang divonis mati dan terkait kasus narkotika adalah Zulfikar Ali, sehingga dengan mudah orang menarik nama tersebut untuk masuk karena telah disebutkan komposisi nama-nama tersebut, Lady dan Rian. Nah, meskipun belum diumumkan nama-nama ini, juga beredar sejumlah nama-nama lain, antara lain adalah nama Freddy Budiman, karena memang Kejaksaan Agung sendiri pernah menyatakan akan menargetkan Freddy Budiman sendiri. Namun kalau diperhatikan bahwa kondisi ataupun syarat untuk memasukkan nama-nama terpidana yang ada di Lapas Nusa Kambangan, karena ada 3 blok baru sel isolasi yang akan nanti digunakan oleh terpidana mati pada saat isolasi selama 3 hari menjelang eksekusi mati. Nah, dulunya sel isolasi ini ada di Lapas Pasir Putih, sementara sel isolasi baru ini berada di Lapas Batu. Dan selain itu juga di wilayah perairan lainnya adalah di wilayah Teluk Penyu, di mana sejak tanggal 7 Mei lalu sudah disterilisasi hingga batas waktu yang tidak ditentukan, Lady dan Rian. Baik. Rodi, apakah benar bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan nama-nama yang akan dieksekusi di tahap ketiga ini?
Ya, Rian, Kejaksaan Agung membantah telah mengumumkan nama-nama terpidana mati yang masuk ke dalam jilid 3 eksekusi mati kali ini, dan nama-nama ataupun komposisi negara yang telah disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Lilik Darmanto hanya menyebutkan jumlah terpidana mati dan dua peninjauan kembali Freddy Budiman, dan hingga saat ini ia masih menunggu hasil putusan apakah peninjauan kembali ini akan diterima atau ditolak. Nah, inilah kenapa alasan mungkin akan adanya kemunduran ataupun molor dan tanda kutip seperti itu Lady dan Rian sih, karena masih menunggu ataupun memberikan hak kepada warga negara ataupun terpidana mati ini untuk menjalankan proses hukum, sehingga akhirnya ketika semua terpidana mati ini dieksekusi sudah menjalani proses hukum berkekuatan tetap Lady dan Rian. Baik, Roni, jika eksekusi mati ini sudah dekat waktunya, apakah Anda sudah melihat anggota keluarga terpidana mati yang datang ke sana atau mungkin dari media internasional atau dari luar negeri yang sudah ada di Nusa Kambangan begitu? Ya, jadwal kunjungan ke anggota keluarga ada setiap hari Senin dan Kamis, sementara maksud saya Senin hingga Kamis, sementara di akhir pekan adalah jadwal kunjungan bagi mahasiswa